perkenalkan nama saya Dr. Raden Bisik Katondat SHMK dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dalam hal ini, saya membuat video untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen reguler sesi ke-1 tahun 2025. Selain sebagai dosen, saya juga sebagai peneliti yang aktif mengajar sejak tahun 2016 dengan spesialisasi di bidang hukum perdata, khususnya hukum bisnis. Selain itu juga saya aktif menjalankan profesi sebagai advokat sejak tahun 2017. Berpengalaman dalam mengampu berbagai mata kuliah hukum dan aktif terlibat dalam berbagai kegiatan serta publikasi ilmiah di bidang hukum. Kontak saya di 081336748359. Pendidikan saya tempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, S2 di Universitas Airlangga, dan S3 saya di Universitas Airlangga. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata dan sekaligus penanggung jawab mata kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran dengan kode mata kuliah HPW 878. Adapun deskripsi singkat mata kuliah ini yaitu bahwa mata kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran merupakan suatu mata kuliah wajib yang ada di Fakultas Hukum yang ditempuh di semester 6 atau 7. Mata kuliah ini mempelajari proses penyelesaian utang-piutang dengan memanfaatkan hukum kepailitan yang mana ada ketentuan dan mekanisme tersendiri, penghitungan bedil pailit, pembayaran piutang, hingga penyelesaian kepailitan di pengadilan. Mata kuliah syarat yang harus ditempuh untuk mengambil mata kuliah kepailitan ini adalah litigasi dan non-litigasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, yakni mahasiswa menunjukkan sikap bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya dan menguasai asas, prinsip, dan prosedur penyelesaian sengketa hukum, serta mampu bekerja secara mandiri dalam menghimpun materi dan melakukan analisa masalah hukum. Adapun subjek PMK dalam RPS ini, yaitu bahwa yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar hukum dan peraturan terkait hukum kepailitan. Kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah hukum kepailitan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan subjek hukum atau para pihak dalam kepailitan dan macam-macam kreditor. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis syarat pailit dan prosedur permohonan pailit. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami asas atau prinsip hukum kepailitan serta norma hukumnya. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami akibat hukum dari kepailitan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami kewenangan dan tanggung jawab kurator kepailitan. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan konsep PKPU. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menganalisis kompetensi pengadilan niaga dan hukum acaranya. Yang kesepuluh, mahasiswa mampu menganalisis kasus-kasus kepailitan dan PKPU. Sedangkan terkait dengan metode pembelajaran yang ada di dalam RPS mata kuliah Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran ini, yang pertama adalah adanya penyampaian materi atau ceramah dan diikuti adanya diskusi dengan mahasiswa terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh dosen. Juga ada tugas sebagai bahan untuk evaluasi juga. Dan yang terakhir adalah ujian, yang mana ujian ini ada terdiri dari UTS dan juga UAS. Adapun pustaka yang dipergunakan dalam mata kuliah ini yaitu satu, Hadi Subhan dengan judul Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Yang kedua ada Emi Hasari yang berjudul Kurator atau Pengurus dan Hakim Pengawas, Tinjauan Secara Kritis. Yang ketiga ada Kartini Mulyadi, Hak Istimewa Gada dan Hipotik. Yang keempat Emi Hasari, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya. Yang kelima Munir Fuadi, Hukum Pailit dan Teori dalam Teori dan Munir Fuadi, Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek. Yang keenam Emi Hasari, Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance. Untuk penilaian mata kuliah, yang pertama ada ujian tengah semester atau UTS dengan metode tes tertulis, presentasenya adalah 40%. Berikutnya adalah ujian akhir semester, metodenya juga tes tertulis dengan persentase 50%. Dan mengenai tugas,
Metodenya baik berupa tugas mandiri maupun kelompok dengan persentase 10%. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah hukum kepailitan ya. Setelah kemarin kita membahas tentang pengantar hukum kepailitan, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah hukum kepailitan. Oke. Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa di dalam kepailitan itu dalam sejarahnya ada zaman kuno dan juga ada zaman yang modern. Yang mana pada zaman kuno itu terbagi menjadi zaman Yunani kuno dan juga zaman Romawi kuno. Di mana pada zaman Yunani kuno itu hukum kepailitan merupakan suatu konsep modern dalam zaman Yunani kuno, yang mana bankruptcy atau kepailitan itu tidak dikenal, ya. Apabila seseorang berutang dan tidak dapat membayar kembali utangnya, maka ia, istri dan anak-anaknya atau para pelayannya dipaksa untuk menjadi budak, yaitu keadaan yang disebut dengan debt slavery. Ya, jadi pada saat itu karena belum ada konsep kepailitan yang modern, sehingga pada zaman Yunani kuno itu apabila dia berhutang maka dirinya sendiri bisa menjadi pelayan bagi orang yang berhutang, yang dia utangi. Keadaan tersebut berlangsung sampai kapan? Sampai kreditor merasa seluruh utang debitor sudah terpenuhi atau lunas. Ya. Selanjutnya adalah pada masa zaman Romawi. Ya, pada zaman Romawi ini apabila seseorang debitor tidak dapat melunasi utangnya, maka pribadi debitor secara fisik yang harus bertanggung jawab. Ya, seperti apa bentuk tanggung jawabnya? Yang mana nanti yang bersangkutan atau si debitor tersebut akan menjadi budak bagi orang yang istilahnya nanti dia akan dijual sebagai budak kepada orang lain oleh si kreditornya. Ya, lalu kemudian hasil penjualan itu dianggap sebagai pelunasan utang daripada si debitor tersebut. Ya. Namun sebelum dapat menjual debitor sebagai budak, kreditor tersebut harus memberikan waktu selama 60 hari kepada debitor untuk melakukan upaya pelunasan utangnya tersebut. Ya, berikutnya pada masa modern yaitu sejarah hukum kepailitan di Indonesia. Ya, yang mana mula-mula hukum Indonesia pada zaman Hindia Belanda dibuat hanya kepailitan untuk khusus pedagang, yang aturannya diatur dalam Wetboek van Koophandel atau WPK. Apa yang kalian tahu WPK itu apa? Kitab Undang-undang hukum dagang. Ya, jadi dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau WPK itu diatur mengenai kepailitan. Di buku ketiga yang berjudul Van de Voorzieningen in Geval van Onvermogen van Geoplieden atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Aslinya peraturan ini termuat dalam pasal 749 sampai dengan pasal 910 WPK. Tetapi kemudian telah dicabut berdasarkan pasal 2 Verordening ter Invering van de Faillissement Verordening Stadsblad tahun 1906 nomor 348. Sementara itu, kepailitan untuk bukan pedagang diatur dalam Reglement of the Rechtsvordering atau disingkat RV Stadsblad 1847 nomor 52 junto Stadsblad 1849 nomor 63. Di dalam buku ketiga bab ke-7 yang berjudul Van den Staat van Kennelijks Onvermogen atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu, di dalam pasal 899 sampai dengan pasal 915 yang kemudian juga sudah dicabut oleh Stadsblad 1906 nomor 348. Jadi pada masa Belanda itu pada intinya terbagi menjadi dua, khusus untuk bukan pedagang dan juga untuk pedagang itu pengaturannya berbeda, ya. Lalu kemudian pada tahun 1905 telah diundangkan Faillissement Verordening atau FV Stadsblad 1905 nomor 217 yang lengkapnya bernama Verordening of Het Faillissement and the Substance van Betaling for the Europeanen in Netherlands (INDI) atau peraturan untuk kepailitan dan penundaan pembayaran untuk orang-orang Eropa. Sehingga berdasarkan Verordening ter Invering van de Faillissement Verordening tersebut,
Peraturan Manajemen Rekening berlaku sejak tanggal 1 November 1906. Ya, dengan konsekuensi dicabutlah seluruh buku ketiga dari BPK dan juga RV buku ketiga bab ke-7 pasal 899 sampai dengan pasal 19. Setelah itu, setelah masa Belanda tadi, yang mana diatur dalam FV tadi, masa setelah Indonesia merdeka berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 45, di mana seluruh perangkat hukum yang berasal dari zaman Hindia Belanda diteruskan berlakunya setelah proklamasi kemerdekaan. Kecuali jika setelah diuji ternyata bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan ketentuan Undang-Undang Dasar 45 maka tidak berlaku. Nah, dalam hal ini kepailitan masih berlaku berdasarkan aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Kenapa? Karena dianggap masih sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Ya, aturan-aturan kepailitan yang ada pada masa Belanda tersebut. Ya, sehubungan dengan ketentuan aturan peralihan tersebut, maka untuk kepailitan masih tetap berlaku FV Stat 11 1965 nomor 217, Junto Stat 11 1906, nomor 348 yang dalam bahasa Indonesianya disebut peraturan kepailitan. Ya, lalu kemudian pada Juli 1997, kalian mungkin masih belum lahir di tahun ini. Ibu BC pada saat itu juga masih kecil, itu ingat betul ada masa krisis moneter yang sangat besar-besaran, ya 1998 itu terjadi, yang mana kemudian akibatnya itu Indonesia mempunyai utang yang besar di luar negeri, ya krisis moneter besar-besaran, yang mana kemudian terjadi utang yang besar di Indonesia yang mengakibatkan membengkak ya utangnya, badan yang tidak mampu membayar utang-utangnya. Keadaan yang demikian rumit tersebut membuat IMF sebagai pemberi utang kepada pemerintah Republik Indonesia berpendapat bahwa upaya mengatasi krisis moneter Indonesia tidak dapat terlepas dari keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri. Oleh karena itu IMF mendesak pemerintah agar segera mengganti atau mengubah peraturan kepailitan yang berlaku. Jadi karena adanya desakan dari IMF untuk dirubah, maka kemudian FV yang mana peraturan yang dibuat pada masa Belanda tersebut diubah. Sehingga pada tanggal 22 April 1998, peraturan kepailitan tersebut kemudian disempurnakan melalui Perpu nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang kepailitan, dan pada tanggal 9 September 1998 Perpu tersebut ditingkatkan menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Jadi dari FV tadi itu berubah atau beralih dengan kesempurnaan yang diminta oleh IMF tadi menjadi Perpu nomor 1 tahun 98. Yang mana Perpu tadi ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang dengan nama Undang-Undang nomor 4 tahun 1998. Isinya sama. Jadi isi Perpu nomor 1 tahun 98 dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 98 itu sama. Ya. Ya, Perpu nomor 1 tahun 98 sebagaimana kemudian telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 4 tahun 98 bukan merupakan UUK baru, melainkan hanya mengubah dan menambah File Sementara Rekening atau FV peninggalan Belanda tadi. Ya, FV terdiri dari 279 pasal, sedangkan Undang-Undang nomor 4 tahun 98 mencabut 6 pasal. Apa saja pasal yang dicabut? Ada pasal 14A, pasal 19, pasal 218, pasal 219, pasal 221, dan pasal 272. Dan satu ayat, yakni di ayat di dalam pasal 149 ayat 3. Jadi itu dicabut di dalam Undang-Undang 498. Terdapat 93 pasal yang diubah dan menambah 10 pasal baru. Dengan demikian jumlah pasal yang ada di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 98 ada 282 pasal. Jadi ada tambahan dari mana yang sebelumnya ada 279 pasal menjadi 282 pasal dengan adanya pencabutan 6 pasal dan 1 ayat beserta adanya tambahan 10 pasal baru. Oke, setelah terbitnya Undang-Undang nomor 4 tahun 98, pemerintah masih harus membuat RUU tentang kepailitan yang baru kepada DPR RI. Karena istilahnya Undang-Undang 498 ini adalah undang-undang yang dibuat karena kondisi pada masa itu sehingga masih belum dianggap sempurna. Sehingga pada tanggal 9 September 1999 itu harus ada perubahan daripada undang-undang tersebut, undang-undang yang nomor 498 tadi.
Namun karena berbagai alasan dan hambatan RUU tersebut tertunda dan baru 6 tahun kemudian akhirnya pemerintah berhasil menyusun RUU yang dimaksud, yaitu RUU tentang kepahitan dan PKPU, dan setelah dibahas dengan DPR kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepahitan dan PKPU. Ya, jadi itu materi hari ini. Oke, ada yang mau bertanya barangkali dari materi yang hari ini Ibu sampaikan? Oke, Mbak Ika. Izin Bu, perkenalkan saya Ika. Izin bertanya terkait peraturan apa yang sekarang digunakan setelah melihat dari panjangnya sejarah dari yang dimana itu disebutkan bahwa dari Yunani kuno lalu menuju ke Romawi, Hindia Belanda dan modern. Nah, untuk yang digunakan saat ini tuh peraturan apa ya, Bu? Ya, jadi dengan adanya sejarah yang tadi saya ceritakan, maka dengan adanya Undang-Undang 37 tahun 2004 itu mencabut semua aturan kepailitan yang ada sejak zaman Hindia Belanda, yang RV, FV sampai Undang-Undang Nomor 4 tahun 98 itu sudah tidak berlaku, dinyatakan tidak berlaku, dan yang berlaku dan yang harus kita pakai sampai saat ini masih di Undang-Undang 37 2004. Ya, namun undang-undang itu sekarang sudah dalam proses prolegnas untuk direvisi, ya, mudah-mudahan akan segera terbit revisinya, yang mana revisinya sebenarnya banyak hal yang akan dibahas di dalam undang-undang yang baru, seperti lebih mempersingkat waktu masa insolvensi dan sebagainya, termasuk juga mengenai cross border insolvensi yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti akan ada mengenai bab cross border insolvensi, karena cross border insolvensi itu nantinya juga menjadi salah satu agenda yang penting dibahas dalam RUU kepahitan yang akan datang. Gitu. Oke, selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Viva. Ya, perkenalkan nama saya Afifah Wulandari. Saya izin bertanya, Bu, tentang materi sejarah hukum kepailitan ini, terutama di zaman Romawi kuno. Nah, di zaman Romawi kuno ini kan berbeda nih cara penyelesaiannya dengan di zaman-zaman yang sebelumnya. Nah, untuk cara penyelesaiannya sendiri bagaimana ya, Bu, ya, untuk di zaman Romawi kuno ini? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa di zaman Romawi kuno ini debitor akan sebagai pelunasan utangnya, dia akan dijual sebagai budak oleh si kreditor kepada siapapun yang mau membeli, ya. Yang mana kemudian jumlah nominalnya tentunya disesuaikan dengan jumlah utangnya, ya, sebagai pelunasan utangnya. Oleh karenanya itu dianggap sebagai barter untuk pembayaran utangnya, sehingga sudah tidak lagi perlu membayar, namun yang bersangkutan akan dijual kepada orang lain untuk dijadikan budak. Namun tidak serta-merta akan langsung dijual ketika sudah jatuh tempo tidak dibayar, gitu ya. Masih akan diberikan waktu sampai 60 hari kepada orang tersebut untuk melunasi utangnya. Ketika sudah sampai batas waktu 60 hari tidak kunjung dibayar oleh si debitor tersebut, maka si debitor tersebut akan secara langsung diperjualbelikan kepada orang lain yang membutuhkan dari si kreditor tersebut. Sekian kelas kita pada hari ini mengenai sejarah hukum kepailitan. Kita jumpa lagi di minggu depan mengenai pembahasan yang lain. Untuk Komting harap bisa berkomunikasi dengan saya untuk tugas di minggu depan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.